sepeda motor di atas 17 tahun. Itu kan ada manfaatnya juga. Tetapi di sekarang ini bahkan juga udah berjalan beberapa tahun itu masih banyak orang-orang yang menggunakan sepeda motor, khususnya anak-anak di bawah umur. Nah, itu karena kurangnya kesadaran hukum atau kebudayaan mereka tidak mengetahui adanya sanksi atau hukum ini, Bapak. Nah, ini tuh saya bingung, Bapak. Kesalahannya itu terletak pada kekaburan hukum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana teman-teman, sehat semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam suasana libur yang kejepit ini teman-teman tetap bisa menikmati perkuliahan meskipun kita nanti berbicara substansi dari mata kuliah ini. Jadi kita berbicara sanksi. Sosiologi hukum pertemuan keempat kita berbicara sanksi. Saya akan menampilkan, meskipun teman-teman sudah melihat dari konten yang saya tampilkan, saya akan menampilkan sepintas 1 menit maksimal 2 menit terkait dengan konten yang pernah dilihat PPT-nya. Sekarang kesempatan teman-teman untuk berdialog, maksudnya bertanya atau mengkanter, atau mungkin ada pikiran-pikiran yang mungkin belum saya sampaikan, menambah terkait dengan materi untuk saling menyempurnakan dengan materi ini. Silakan teman-teman untuk menyampaikan. Jadi mungkin berangkat dari pengalaman teman-teman atau berangkat ke galauan teman-teman. Faris Auladi, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mau bertanya mengenai itu, Bapak. Sanksi ini kan diciptakan untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat, gitu, Bapak. Ya. Jadi biar baik semua begitu. Nah, tetapi dalam praktiknya terkadang masyarakat itu malah tidak mengetahui adanya sanksi atau hukum ini, Bapak. Nah, ini tuh saya bingung, Bapak. Kesalahannya itu terletak pada kekaburan hukum atau kesadaran masyarakat yang kurang, Bapak, begitu. Faris berangkat dari apa? Pendapat ini berangkat dari apa? Orang-orang itu misalkan yang melanggar diberikan sanksi, tetapi dia malah kayak, loh, saya itu nggak salah, begitu loh, Bapak. Emang ada sanksinya ya, begitu. Oke. Terima kasih Faris. Jadi hal itu mungkin ada beberapa kemungkinan. Nanti pada salah satu pertemuan itu kita berbicara sosialisasi hukum. Itu mungkin ada pihak-pihak atau para penegak hukum belum maksimal dalam hal sosialisasi. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa yang bersangkutan atau orang-orang manusia-manusia yang ada itu belum memahami terkait dengan keberadaan hukum dan sanksinya itu sendiri. Tapi bahwa secara naluri orang itu kalau melanggar itu sadar akan ada efeknya. Orang yang berjalan di sebelah kanan jalan dalam kendaraan cepat, ketika ada aturan harus mengambil sebelah kiri, pasti akan tabrakan. Dia tidak bisa kemudian, loh, ini saya kok ditabrak sih? Saya kan sudah hati-hati. Hati-hati itu bukan dalam kalimat, bukan dalam komentar, tetapi adalah pelaksanaannya. Apakah dia dalam prosesnya, maksudnya berjalan atau naik kendaraan, itu pada posisi yang benar atau tidak. Kalau seperti di Indonesia, itu kan naik kendaraan kan di sebelah kiri, berbeda dengan Amerika ataupun di Barat. Kalau kita di Barat kan posisi sebelah kanan. Nah,
jelas kita adalah orang Indonesia, kemudian kita mengambil posisi ke kanan seperti model barat, ya akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, di situ akhirnya kemudian orang memahami, oh kemungkinan para penegak hukum belum sosialisasi deh, atau kemungkinan dia tidak sadar, atau memang dia ingin mencoba untuk saya bisa kecelakaan nggak kalau di sebelah kanan begitu Faris mungkin. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Terima kasih Faris. Oke. Silakan yang lain kalau ada yang masih bertanya. Halal Jidan silakan. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Bertanya, kemarin kan kalau saya komen di YouTube-nya Bapak yang kemarin dikasih link kepada PJ, saya mengangkat tema dari protokol kesehatan sebagai salah satu contoh bentuk tujuan hukum. Nah, jika ada masyarakat tidak menggunakan masker, maka akan diberi sanksi berupa denda sebesar 150.000. Dan yang saya tanyakan tadi kan ada di PowerPoint itu 3 tujuan fundamental Bapak. Nah, itu apakah kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan yang ketat sekarang yang ada sanksinya itu apakah berhubungan Bapak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Halal Jidan. Jadi protokol kesehatan mungkin teman-teman langsung berhubungan karena hari ini masih suasana pandemi, tetapi berbeda dengan pada waktu awal 2020 atau pertengahan 2021. Misalkan pada Juli, Agustus yang super ekstrim, varian Delta yang membunuh para manusia pada waktu itu. Pada kesempatan ini, Omikron relatif tidak seperti pembunuh pada waktu pertengahan 2021, sehingga sekarang teman-teman jarang mendengarkan orang yang meninggal dunia. Lah, kalau ada tiga tujuan dasar fundamental, keadilan, kepastian dan manfaat terkait dengan fundamental hukum, keadilan, kepastian dan manfaat itu adalah hal yang perlu diterapkan dalam sanksi. Keadilan, apakah itu adil? Mungkin Harel juga akan bertanya, apakah memberi keadilan sih itu kelihatannya hanya membuli, membuli saja? Ya sebetulnya kalau ngomong di situ keadilan, substansinya adalah negara itu bagaimana masyarakat itu taat terhadap apa yang diperintahkan. Diperintahkan itu bukan berarti sebatas perintah, tapi bagaimana terhindar dari pandemi, terhindar dari COVID. Itu mungkin perbincangannya agak panjang. Tetapi selanjutnya, selama tidak ada proses mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review terkait dengan itu, atau kalau tidak judicial review, maka mengajukan ke Mahkamah Agung terkait dengan apakah itu pantas atau tidak. Selama tidak ada gugatan, maka yaitu untuk keadilan. Karena tidak ada proses dalam bahasa yang lain yang sederhana itu, penyanggahan dari masyarakat bahwa hukum sanksi itu adalah mungkin kurang pas untuk hubungannya dengan keadilan. Yang kedua adalah kepastian hukum. Terkait dengan kepastian, ya itu kan supaya ada kepastian bahwa seluruh masyarakat itu ada kesetaraan. Maksudnya dalam hal sebagai orang yang akan dikenai sanksi. Dan hal ini juga berlaku untuk semuanya. Karena memang suasana pandemi, maksudnya COVID itu sendiri belum selesai. Ketika ada sanksi baik secara langsung ketika misalkan di tempat atau bahkan sekian uang rupiah, itu kan ada sebuah kepastian. Dan endingnya adalah nanti tidak kena
COVID, yang itu merupakan sebuah pandemi. Dan yang terakhir adalah manfaat. Kalau kita ngomong substansi dari sanksi itu ya pasti membawa manfaat. Meskipun mungkin Harel lupa, saya itu loh setiap hari di rumah, tapi kebetulan hanya sekali saja saya keluar dan tidak pakai protokol kesehatan dan ditangkap. Padahal saya itu loh tidak kena COVID, Pak. Ini kan nggak adil, Pak, kalau begitulah. Itulah yang kepastian, kemudian manfaat, itu kemudian bercampur jadi satu. Begitu, Harel. Iya, Bapak. Terima kasih, sangat jelas, Bapak. Oke, terima kasih, Harel. Kalau masih ada yang lain, silakan teman-teman. Oke, Nur Sabrina dulu. Ya Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke. Saya izin bertanya Bapak, berkaitan dengan hukum ini. Hukum itu kan memiliki manfaat atau fungsi itu untuk agar itu masyarakat itu terikat oleh hukum dan bersifat untuk mentaati. Jadi hukum itu dibuat untuk mengikat masyarakat agar masyarakat itu mentaati hukum yang berlaku. Nah, di sini saya bertanya Bapak, di masyarakat kita itu selalu dianjurkan, selalu digembor-gemborkan untuk berbudaya malu untuk melanggar hukum. Nah, tetapi masih banyak masyarakat itu yang melanggar hukum. Seperti halnya ketika berlalu lintas itu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan helm. Dan sekarang juga saya banyak menemukan anak-anak di bawah umur itu menggunakan sepeda motor. Padahal itu kan seharusnya belum waktunya begitu. Nah, menurut Bapak sendiri ataupun teman-teman, itu tuh berdasarkan kebudayaan yang mereka itu selalu lakukan atau kurangnya kesadaran hukum, sehingga mereka melakukan hal yang seperti itu. Padahal hukum itu kan dibuat seperti halnya anak boleh mengendarai sepeda motor di atas 17 tahun. Itu kan ada manfaatnya juga. Tetapi di sekarang ini, bahkan juga udah berjalan beberapa tahun, itu masih banyak orang-orang yang menggunakan sepeda motor, khususnya anak-anak di bawah umur. Nah, itu karena kurangnya kesadaran hukum atau kebudayaan mereka yang membuat itu hal yang menjadi biasa gitu. Terima kasih Nur Sabrina. Kebudayaan, kesadaran itu ada sangat terkait ya. Jadi juga begitu juga terkait dengan ancaman atau sanksi yang ada, itu sangat terkait. Tetapi sebelumnya kita tarik kepada sebetulnya substansi aturan untuk misalkan menggunakan helm, atau aturan misalkan orang yang diperbolehkan untuk berkendara, itu sudah tepat atau tidak. Pada kesempatan ini kita berbicara seorang sosiolog ya, yang selanjutnya berhubungan dengan salah satunya adalah anak-anak. Misalkan Nur Sabrina adalah pada waktu masih SMP atau SMA dahulu yang belum 17 tahun. Nur Sabrina pernah nggak naik kendaraan dan tabrakan? Alhamdulillah belum Bapak. Belum? Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau sekarang kan sudah 17 tahun, itu kan kita perbincangan kita sebelum 17 tahun dahulu. Kalau teman-teman Nur Sabrina, taruhlah teman SMP, teman SMA yang waktu itu belum 17 tahun, ada nggak yang tabrakan dari sekian yang diketahui oleh Nur Sabrina? Sejauh yang saya tahu belum ada Bapak. Belum ada. Kalau begitu kan kemudian kita berpikir, sebetulnya aturan yang bahwa orang yang bisa menggunakan sepeda motor, kendaraan maksudnya itu adalah yang 17 tahun. Kemudian apa itu punya SIM, pertama punya SIM. SIM itu syaratnya adalah 17 tahun. Kemudian Nur Sabrina berpikir sebagai orang, taruhlah Nur Sabrina pada kesempatan ini sebagai pengambil kebijakan, taruhlah sebagai bupati atau bahkan kepala dinas DLJR atau bahkan orang nomor satu di kepolisian terkait dengan lalu lintas, itu berpikir, toh itulah anak-anak SMP dan
mampu untuk naik kendaraan ke sekolahan dan malah tidak mengganggu orang tua, mereka malah mandiri semuanya. Dan tidak kalau diantarkan orang tua kan malah semua macet karena orang tua ngantarkannya pakai roda 4. Kalau anak-anak sendiri kan malah aman. Akhirnya kemudian Nur Sabrina, kalau begitu kelihatannya aturannya diganti deh, dirubah deh. Bukan 17 tahun, tetapi menjadi 10 tahun. Karena kalau di atas 10 tahun itu orang sudah bisa berpikir untuk bisa memutuskan benar atau salah. Lah, berangkat dari substansi perbincangan ini, maka sebetulnya apa yang menjadi regulasi itu adalah ya produk para pembuat kebijakan ketika itu. Apakah salah benar itu selanjutnya diuji dalam kehidupan sosial. Nah, pada kesempatan ini memang bahwa orang pengguna kendaraan itu adalah syaratnya punya SIM. SIM itu syaratnya adalah 17 tahun. Nah, ketika ada melanggar, maksudnya dia meskipun tidak pernah kecelakaan, tetapi belum 17 tahun dan naik kendaraan di jalan umum dan naik kendaraan bermotor, maka dia akan kena sanksi hukum karena dia dianggap belum dewasa, belum mempunyai tanggung jawab dan sebagainya. Jadi kalau pada kesempatan itu jangan menyalahkan polisinya, tetapi adalah silakan berkomunikasi dengan para pembuat hukum, pengambil kebijakan, mengapa kemudian regulasi itu hadir. Sehingga perbincangannya adalah bukan penegak sanksi, tetapi adalah siapa yang membuat sanksi pada waktu itu. Dan semuanya bisa berubah. Toh, sekali lagi, dulu umur menikah itu 16 tahun boleh, sekarang sudah ada 20-21. Itu sangat tergantung pada perkembangan manusia, perkembangan zaman yang ada. Begitu Nur Sabrina. Baik Bapak, terima kasih sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Nur Sabrina. Selanjutnya Wulan Aziza. Sebelumnya terima kasih Pak Agus atas waktunya. Oke. Sebenarnya saya ingin sedikit diskusi sih Pak. Oke, silakan Wulan Aziza. Kan kita sangat tahu bahwasannya hukum di Indonesia itu terkenal tumpul ke atas, runcing ke bawah. Lalu yang saya tanyakan itu seperti ini, Bapak. Kita kan sekarang belajar sosiologi hukum kan. Iya. Yeah. Bagaimana semisal ada orang, maksudnya yang mencuri karena masalah ekonomi. Itu kan kalau kita lihat secara norma itu kan juga tidak baik, makanya harus dihukum. Cuman kenapa kok banyak yang beranggapan bahwa hukum itu tajam ke bawah, padahal kan perilaku mencuri sendiri itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya. Itu saja sih Bapak. Terima kasih Wulan Aziza. Nanti pada saatnya kita akan berbicara tentang tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi minimal apa yang disampaikan Wulan Aziza juga akan saya hubungkan dengan 3 tujuan dasar fundamental hukum yang keadilan, memberi kepastian, dan memberi manfaat. Jadi sanksi hukum yang kemudian ada penyelewengan itu akhirnya dia keluar dari keadilan, dia keluar dari manfaat hukum itu sendiri, dan dia keluar dari kepastian hukum. Jadi tidak terkena. Akhirnya sebetulnya apa yang menjadi harapan hadirnya dari fundamental hukum itu tidak tercapai. Ketika tajam ke bawah, keadilan tidak muncul, kepastian tidak muncul, dan dia tidak bisa memberi manfaat untuk semuanya. Ada perbedaan. Bahwa itu terjadi iya, bahwa beberapa kasus itu iya. Nah, disinilah selanjutnya mungkin ada yang salah itu adalah penegak hukumnya, atau mungkin yang tidak beres adalah orang-orang yang melaporkannya. Loh, kok bisa melaporkannya? Kan nanti yang akan diselesaikan oleh para penegak hukum. Ya, pada kesempatan ini misalkan ya, teman-teman kan, Wulan Aziza kan paham dunia media sosial pada saat ini. Dikit-dikit melapor terkait dengan undang-undang ITE. Satunya melapor lagi undang-undang ITE. Kapan selesainya saling melapor seperti itu? Kapan dewasanya kita dalam bermedia sosial khususnya itu bisa berdewasa?
Lah, sehingga supaya hadir terkait dengan fungsi dan filosofis hukum itu, maka memang dalam hal proses penegakan hukum itu harus bisa ditegakkan. Intinya dihubungkan dengan fundamental hukum, keadilan, kepastian, dan manfaat itu bisa terrealisir. Adapun ada penyelewengan, maka mereka yang dalam hal yang trouble-nya itu, kalau misalkan hakimnya, penegak hukumnya, atau aparat kepolisian, itu yang mungkin bisa diluruskan. Siapapun bisa kok. Tidak di Indonesia itu sudah tidak ada orang yang kebal hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Hanya semuanya butuh proses. Terkadang memang penguasa itu adalah agak kebal hukum, tetapi ketika sudah tidak menjadi penguasa, itu bisa diproses. Banyak orang-orang yang jadi pejabat, ketika dia menjadi pejabat aman-aman saja. Ketika sudah tidak menjadi pejabat, dia terancam terkait dengan ancaman berbagai pidana yang selanjutnya tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu, Nur Bulan Aziza. Baik Bapak, jadi yang di sini yang dimaksudkan itu bukan tentang hukumannya, tapi tentang keadilannya ya Bapak, antara yang atas dengan yang bawah. Salah satunya tentang keadilannya, meskipun juga nanti terkait dengan praktek mengapa itu terjadi, nanti dalam tema lain akan kita bahas lebih detail lagi. Baik Bapak, terima kasih, sudah sangat jelas. Oke, Bulan Aziza, terima kasih. Saya pikir cukup ya, teman-teman. Sudah ada 4 yang bertanya tadi, dan kelihatannya sudah bisa mewakili teman-teman semuanya. Teman-teman, itulah terkait dengan perkuliahan kita, terkait dengan sanksi dalam hukum. Yang sanksi itu kita pelajari perspektif sosiologi hukum. Jadi sanksi itu bukan untuk membunuh, mengancam, bukan, tapi dihadirkan supaya ada sebuah keadilan, ada kepastian hukum, dan kemudian bisa membawa manfaat hukum itu sendiri. Sebelum saya tutup, meskipun ini sudah selesai, sekarang saya pengen ngomong tentang penulisan. Sebelum penulisan, saya pengen ngomong tentang PKM kemarin. Bagaimana teman-teman PKM kemarin? Saya belum tahu perkembangannya karena saya beda memantau teman-teman. Apakah sudah dipresentasikan semuanya PKM-nya kemarin? Sudah, Bapak. Sudah. Kelihatannya tetap maju terus atau ada yang perlu direvisi atau gimana? Ada yang lokro? Ada revisi, Bapak, dari reviewernya. Oke. Semuanya sama? Semua sama seperti Faris? Halo? Iya, Bapak. Mas Syafran, Sama, oke. Bapak. Oke, sama semuanya. Oke, jadi saya mohon ya, untuk PKM teman-teman tetap sesuai dengan pedoman. Untuk begitu juga tanggal yang dipedomani. Kapan, sehingga nanti tidak terlambat terkait dengan proses upload sebenarnya di level universitas. Nanti secara detail akan kita sampaikan tahapan akan kita sampaikan kepada PJ terkait dengan hal itu. Hanya bahwa tanggal berapa terakhir? Tanggal 8 ya uploadnya ya, teman-teman? Iya, Pak, tanggal 8. Oke. Jadi tanggal 8 teman-teman wajib untuk upload semuanya. Ya. Untuk kebaikan teman-teman semuanya. Sebelum menginjak ke proses perkuliahan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan PKM? Karena saya kemarin kan tidak di kelasnya teman-teman, saya di kelas lain. Oke, saya anggap semuanya paham. Jadi saya anggap semuanya langsung submit nanti sesudah revisi semuanya.
kemudian terkait dengan penulisan. Sekarang tentang artikel. Artikel dalam pertemuan keempat ini teman-teman dalam masuk ke kemarin sesudah pendahuluan ya. Sekarang metode ya. Metode itu teman-teman menuliskannya. Metode apa yang akan digunakan? Apakah kuantitatif ataupun kualitatif ataupun turunannya yang lebih detail? Itu boleh. Mengapa memilih metode itu? Diberikan alasan. Bla 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 bla. Dan kemudian juga nanti diberikan teori apa yang digunakan. Teori dramaturgika, teori apa dan sebagainya. Mengapa menggunakan teori itu? Dan sesudah teori apa itu metode dan teori ditampilkan dalam subjudul yang namanya metode, teman-teman selanjutnya mengambil beberapa referensi dan jadi kalimat teori, kalimat metode itu dari mana. Jadi tidak cukup berdasarkan pemikiran teman-teman. Misalkan dari buku A atau dari jurnal A begitu. Nanti ini sekitar setengah halaman. Bisa 2 alinea, bisa 3 alinea, silahkan. Dan ini nanti selesai pada hari ini kan Jumat ya. Udah, kalau ini kan karena memang suasana agak mepet, Senin malam nggak apa-apa. Senin malam jam 23.00 untuk metode. Apakah ada pertanyaan teman-teman untuk penulisan? Saya senang kelihatannya sudah paham semuanya. Ini yang masuk 59. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah merasa sudah paham, maka alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah bisa menyelesaikan 3 hal. Pertama, perkuliahan. Pertemuan keempat, yaitu sanksi dalam sosiologi hukum. Kemudian kedua dalam PKM. Kemudian ketiga adalah tentang penulisan paper kita untuk publish untuk jurnal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Nikmati proses perkuliahan sambil di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke.